keberadaan LBHPI secara independen dan mandiri. Dalam hal ini, dari dua pembicara tadi, Pak Dr. Sis sama Pak Sukendar sudah banyak menekankan lembaga profesi, baik dari segi organisasi serikat, baik maupun dari segi organisasi profesi. Jadi kami dalam hal ini LBHPI menekankan bagaimana menjalankan advokasi sebagaimana perannya dalam lembaga bantuan hukum. Sesungguhnya LBHPI lahir tidak terlepas dari keprihatinan. Sesungguhnya LBHPI lahir adalah ada suatu kolaborasi dengan induk organisasi. Dalam hal ini saya akan jelaskan dan bagaimana perjalanan LBHPI mulai dari embrio ada sampai pada akhirnya kami berada saat ini. Dan kami sudah mewakili dan sudah mempunyai cabang sekitar 20 cabang di daerah. Meskipun memang dalam perjalanannya sungguh luar biasa, banyak kerikil-kerikil yang kami lalui. Nih, ini saya tampilkan teman-teman, bagaimana sejarah lahirnya LBHPI. Teman-teman boleh lihat, siapa dan apa dan kemana orang-orang selama ini. Lihat foto-foto di sini. Saya tidak akan membahas siapa orang di sini, tetapi saya ingin membuka teman-teman. Sesungguhnya LBHPI tidak perlu ditakutin. LBHPI ada demi marwah perawat. Nih, semua ada. Senior-senior saya ada. Pak Ketua pun ada. Pak Dokter Edi pun ada. Pak Nur Hadi. Dan ini adalah orang-orang cikal bakal. Sebelum LBHPI hadir, ada namanya HIPAHI, Himpunan Hukum Perawat Indonesia. Dan mengerucut menjadi LBHPI. Ini, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan apa dan fungsi makna serta sejarah. Nah, kemudian, kalau kita tahu dibentuknya LBHPI seperti yang saya bilang tadi, ada suatu wadah membela kepentingan perawat. Tidak hanya itu, tidak lebih dari itu. Kami hadir, dan kami hadir ketika ada masalah. Mungkin sebelum saya menjadi direktur LBHPI, sebelumnya adalah Pak Kendar. Sehingga kami dipecah menjadi STKNI, karena kami juga mempunyai keprihatinan terhadap tenaga kesehatan. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Kendar mengenai kedudukan buruh dan serikat pekerja. Apa yang disebut serikat, apa yang disebut buruh. Sesungguhnya perawat termasuk dalam satu wadah, yaitu buruh atau pekerja. Nah, LBHPI hadir membantu untuk menyelesaikan berbagai polemik. Ketika dulu Pak Kendar ada sebagai ketua, ada masalah, langsung kami. Kami tidak punya prosedur yang tetap, kami tidak punya SOP yang begitu berbelit-belit, tetapi ketika ada peristiwa kami hadir. Dan itu kami buktikan sampai sekarang. Kami mandiri, kami tidak diintervensi. Nah, kami punya misi menjadi garda terdepan dalam perlindungan hukum bagi perawat dan tenaga kesehatan. Sebetulnya misinya ke sana. Tapi kita fokus kepada LBHPI, kepada perawat. Karena sesungguhnya perawat kami banyak. Kami kewalahan untuk kalau kita berbicara tentang keperawatan. Banyak sekali ya untuk advokasi keperawat. Dan sesungguhnya perawat sebetulnya ketakutan ketika mereka mengalami kesulitan dalam hukum. Nah, inilah pentingnya kesadaran hukum. Tidak hanya dibentuk LBH, tidak hanya dibentuk lembaga, tetapi tidak ada kerja. Ibarat pemadam kebakaran, kita nggak bisa, harus proaktif. Inilah LBPHI. Meskipun kami bertahti-tahti, tapi kami tetap berdiri. Nah, tadi yang saya bilang, misinya jelas. Memberikan pemahaman, memberikan pendampingan. Ini yang penting, advokasi. Jangan biarkan teman-teman mencari induknya. Jangan membiarkan teman-teman berjalan di hutan rimba. Jangan biarkan teman-teman mencari keadilan sendiri. Sudah banyak faktanya, sudah banyak peristiwanya. Ya, sudah banyak terjadi kepada teman-teman di lapangan. Ya, saya selalu berkali-kali berbicara. Hampir 60% tenaga kesehatan di Indonesia adalah perawat di Pasienkes.
baik tingkat puskesmas membantu sampai pada tingkat rumah sakit. Perawat ada, tetapi bargaining power-nya sungguh luar biasa. Kalau saya katakan, masih minim. Kita punya perwakilan perawat di legislatif. Kita punya perawat perwakilan yang terhormat di DPR, MPR. Maksimalkan. Itu yang penting. Kemudian, tentu setiap lembaga punya moto. Moto LBH itu mata hati. Mantap, cermat, tanggap sepenuh hati. Kami kadang-kadang mengeluarkan biaya sendiri, no problem. Kami kadang-kadang untuk di pengadilan biaya sendiri, nggak masalah. Ya, karena kami sudah betul-betul memberikan satu perbantuan yang memang tidak melihat perbedaan, tidak melihat kaya dan miskin. Nih, tadi saya katakan sejarah LBPHI. Ini kenapa saya katakan seperti itu, supaya teman-teman melihat keberadaan LBPHI di mana. Keberadaan LBPHI selama ini berdiri di mana. Tadi saya sudah katakan sejarahnya. Dulu Himpunan Perawat Hukum Indonesia. Ya. Jadi berlatar belakang orang hukum. Kami merasa prihatin sesungguhnya. 47 tahun usia profesi organisasi perawat. Kami harus hadir. Kami harus membantu. Tidak semua PPNI mungkin diambil alih, tetapi LBPHI hadir mencoba independen. Saya tidak mau berasumsi orang yang mau menganggap LBPHI itu adalah apa, militan atau apa. Tidak. Tetapi LBPHI punya ketegasan, punya komitmen dalam hal pembelaan. Dan kami yakin hal itu akan terjadi pada LBPHI, meskipun siapapun pemimpinnya, siapapun ketuanya, organisasi profesi, kami tetap adalah LBPHI yang punya independensi membela teman-teman dalam kepedulian terhadap nasib mereka. Ya. Dan kami memang merasa prihatin. Kami waktu itu punya diskusi. Dan akhirnya 2017 lahirlah LBPHI di Jogja. Ya, ini sejarah singkat saja. Saya kira dia nggak perlu di ini. Ya. Deklarasi kami 2017. Ini lagi-lagi saya tampilkan bagaimana kami sowan waktu Geraha PPNI belum terbentuk. Waktu masih di rumah. Ini kami tampilkan. Dan ini sejarah tidak akan terlupakan. Dan kami selalu catat dalam sejarah. Meskipun kami pun tidak akan menduduki LB, tapi anak cucu kita akan melihat bagaimana LBPHI, bagaimana perjuangan LBPHI terhadap nasib para perawat. Ya. Ini adalah ada senior-senior kami, ada teman-teman seperjuangan yang sampai saat ini masih ada. Ya, masih ada. Meskipun mungkin jarak tidak berkomunikasi, tetapi kami yakin dan saya yakin hati kami sama. Perlu diketahui juga oleh teman-teman, dalam lembaga kami punya fasilitas seperti lembaga-lembaga yang lainnya. Ya, ada konsultasi, ya, konsultasi terkait perdata pidana dan peraturan-peraturan lainnya. Mungkin saya tidak bisa ditampilkan secara umum di sini, tetapi teman-teman secara japri, secara kelembagaan, dan karena kami pun sudah punya website, kami sudah punya online, punya segala macam, dan itu sudah dimanfaatkan oleh beberapa teman dan bisa masuk kepada website kami. Ya. Dan kami juga sering diminta legal opini ya secara singkat, kemudian tentang kontrak-kontrak dan beberapa melakukan tentang rancangan dokumen dan lain-lainnya. Oke, saya pikir itu tidak penting. Nah, kemudian perdata juga kami menyiapkan ya permasalahan perawatan tenaga kesehatan sebagai misalnya terkait dengan terjadi perselisihan, sengketa kekaryawan, dan nanti saya sampaikan beberapa kasus yang coba LBPHI pernah kami sampaikan di lapangan dan bagaimana kesulitan-kesulitannya. Kalau ini hanya normatif, saya kira juga ini kita tinggal baca aja. Kemudian, ya, pidana, kami juga punya
Untuk dalam hal pidana kami juga sarana ya prosedur kami menyediakan ya banyak ya, seperti yang kami sudah pernah advokasi beberapa kasus di pengadilan juga kita sudah mungkin sudah teman-teman sudah banyak lihat lah bagaimana kiprah LBPI ya. Digitasi bisa, kita juga sering mengadakan digitasi sebelum pengadilan ya. Tapi untuk arbitrase mungkin itu terlalu ini. Tapi di luar sengketa pengadilan kami sering juga melakukan pendekatan, ya, kemudian sosialisasi kepada teman-teman, konsultasi juga ya. Ada konsultasi, ada dua mediasi di luar pengadilan dan di dalam pengadilan sudah kami lakukan, dan kami juga beberapa teman advokasi, ya. Nah, ini kembali, mohon maaf, saya sampaikan juga pertemuan pertama di Jogja ini tahun 2017. Ini orang-orang yang perdana dan sangat luar biasa. Sampai sekarang masih ada yang bersama kami juga. Dan ini yang saya perjelas kembali supaya teman-teman tahu, merefleksi kembali bahwa sesungguhnya kami hadir kepada ketum, dan kami independensinya sampai saat ini masih dipertahankan. Ya, dan teman-teman tidak perlu diragukan, kami punya legalitasnya, ya, legalitasnya. Notaris sudah terbentuk, secara hukum dan HAM sudah ada juga. Jadi nggak perlu lagi dia bilang bahwa LBH itu abal-abal, LBH itu tidak punya dasar hukumnya. Boleh cek ya di Kementerian Hukum dan HAM, boleh cek di notaris. Kami punya, dan kami punya anggaran dasar. Ini yang sering terjadi di beberapa momen, beberapa orang menganggap kami LBPI sebagai suatu lembaga yang memang militan, sebagai lembaga yang katanya tidak berbadan hukum. Ini kami sampaikan pada kesempatan ini, sangat yang berbahagia, sangat penting supaya teman-teman tahu keberadaan LBPI, legal standing-nya sangat sah secara hukum. Boleh ditanya. Dan kami punya sejarah dengan LBPHI, seperti saya bilang tadi dalam beberapa program kerja kami, ketika mungkin teman-teman tahu bagaimana kita membela ZA di rumah sakit di Surabaya, bahwa kami all out dengan Pak Kendar, ya, dan tidak memandang bulu, tidak ada biaya segala macam, kami hadir meskipun kami dengan terpongoh-pongoh mencoba melakukan upaya hukum dan melakukan advokasi terhadap ZA, dan ini sangat luar biasa peristiwa tonggak sejarah yang kami lakukan, ya. Sesungguhnya LBP hadir, yang meskipun pada akhirnya kami bukan kalah sebetulnya, kami kalah secara politik, kami kalah secara pendekatan, tetapi kami menang secara moral, dan kami yakin keberadaan LBPI. Bukan kami tidak mampu, tetapi karena kami keterbatasan link, kami keterbatasan biaya, yang kami tetap percaya bahwa suatu saat kami akan diperhitungkan. Ini adalah satu kasus. Refleksi ke depan, ke belakang ini supaya teman-teman tahu, ya. Dan ini saya mengingatkan kembali, bukan saya dengan Pak Kendar ingin membuka luka lama. Bukan saya ingin arogansi bahwa LBPHI mempunyai peran. Memang tidak punya peran dalam hal ini tentang ZA, tetapi kami hadir dalam persidangan. Kami mencoba memberikan dukungan moral terhadap ZA yang pada akhirnya kita kalah dan mereka dihukum. Tidak masalah. Proses hukum kita akui. Sesungguhnya keputusan adalah yang tertinggi ada di proses pengadilan. Dan beberapa kasus yang kami lakukan yang memang secara kelembagaan kami kalah, tidak ada masalah. Nah, LBPHI sampai saat ini juga kami eksis. Dulu waktu zamannya Pak Kendar, LBPHI coba advokasi ke Komisi 3 DPR. Waktu sebelum pemerintahan yang sekarang. Ya. Dan coba diterima sampai oleh Ketua Komisi 3. Dan lagi-lagi memang untuk LBPHI karena kekuatan politik sangat luar biasa, karena yang kita lawan pun dulu adalah seorang pengacara kasus Mirna, yang korban ini pelecehan, yang diduga pelecehan seksual, sehingga tekanan publik dan opini publik yang luar biasa, sehingga
kami merasa terkucilkan. Tetapi kami tetap maju dengan pendekatan persuasi politik, meskipun pada akhirnya klien kami dijebloskan ke dalam penjara. Tidak hanya ke DPR, kami pun ke Ombudsman. Ya, kami coba mengadu dan mencoba berdiskusi. Saat itu kami didampingi oleh Dr. Nasser, kemudian Dr. Maria, ya, dan mereka sangat peduli terhadap kami, terhadap LBPHI. Ya, coba diskusi dengan Pak Adrianus, mengadukan apa yang sudah kita rasakan selama ini, dan meskipun pada akhirnya lagi-lagi kami kandas, tapi tidak masalah. Sampai hari ini kita masih eksis. Dan pada akhirnya putusan sidang, kita mungkin teman-teman sudah tahu semua. Dan kami coba juga untuk melakukan upaya hukum. Ya, upaya hukum, melaporkan beberapa delik aduan, melaporkan beberapa perkara yang terkait dengan ZA. Coba ke Polda Jawa Timur, meskipun lagi-lagi hanya dilaporkan, diterima, dan follow up-nya kita kandas di pengadilan, sampai pada proses pengadilan. Ya. Kemudian setelah kasus itu pun kami refleksi kembali. Ada beberapa kasus yang juga kami advokasi, termasuk mungkin teman-teman tahu ini ada senior-senior kami, Bang Iwan, Bang Arthur, Bang Widodo. Ya, lagi-lagi saya bukan membuka satu peristiwa lama, tapi saya mencoba bahwa peran LBPHI mendudukan pada permasalahan, mencoba mencari solusi yang terbaik. Seperti Pak Dr. Sis bilang, peran organisasi bukan pada satu permasalahan kerana hukum, tapi bagaimana diselesaikan secara kekeluargaan. Seperti itu. Tapi namun kalau memang itu harus ke ranah hukum, karena kami pun resiko bahwa sebagai pengacara, sebagai LBPHI itu harus dilakukan, nggak masalah. Ya. Meskipun peristiwa ini menjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa, tonggak sejarah LBPHI dengan teman-teman dalam suatu perjuangan. Ya. Dan lagi-lagi kami juga dihadapkan dalam satu kasus. Ya, kami juga punya kasus, mungkin teman-teman tahu, ya, tentang Bang John. Ya. Saya tidak melihat dari aspek peristiwanya, tapi dari aspek orangnya, dari aspek kemanusiaannya. Tanggung jawab personal liability itu terserah pada orangnya. Tetapi tanggung jawab organisasi, moralitas sebagai penegak hukum, supremasi hukum kami lakukan. Personal liability-nya adalah urusan mereka, tetapi kami mencoba hadir untuk mencari penengah. Ini salah satu dari sekian advokasi yang sudah kami lakukan, termasuk kasus Bang John. Saya perlu sampaikan di sini bukan berarti saya hanya mengarah pada salah satu objek atau mendiskriminasikan, tidak. Supaya teman-teman tahu, inilah suasana, inilah proses hukum, harus kita belajar. Yang sangat lemah terhadap diri kita adalah ketika proses hukum. Ketika perawat dijolimi, ketika perawat di PHK seperti Pak Kenner bilang, apa yang dilakukan? Ya sudah nerima. Daripada rame nanti ditutup balik. Inilah yang pemahaman yang penting terhadap teman-teman. Bagaimana kesadaran. Negara kita negara hukum. Bukan negara kedokteran. Bukan negara keperawatan. Bargaining power luar biasa. PR yang paling besar sekarang seperti Pak Kenner bilang, keputusan Menteri Kesehatan nomor 392 tentang tunjangan insentif tidak semua rata dan belum keluar. Itu yang sangat diharapkan. Tergantung di rumah sakitnya bagaimana menggolkan itu. Tidak semua. Kami sudah punya data. Ini penting, sebagian daripada refleksi kita. Mungkin teman-teman tahu. Ini kawan kita. Ya, bagaimana peristiwa ini sangat luar biasa, ya, sampai puncaknya pada akhirnya sehingga diputus dan pada akhirnya bebas.
Dan saya dengan tim Pak Kendar bagaimana persidangan pidana mulai sidang jam 10 selesai jam 8 malam. Saya sangat berterima kasih kepada DPP, ya, kemudian orang senior-senior sangat mendukung. Lagi-lagi saya bicara bukan pada substansi personal liability-nya, tetapi pada aspek kemanusiaan, pada aspek moralitas dan aspek pembelajarannya. LBHI hadir menunjukkan eksistensi. Ini kasus di Cirebon juga begitu. Kami hadir ketika bagaimana perawat didatangi oleh LSM dan perawat saat itu diancam. Saat itu pun selesai dalam 1 hari dengan Pak Kendar. Kami hadir. Apakah kami harus prosedural, tidak? Apakah kami harus melakukan surat menyurat? Tidak. Padahal kami di Cirebon sudah punya cabang. Di Cilacap, di Ngawi, di Nganjuk, di Madiun, di Pacitan. Sudah punya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Supaya teman-teman tahu. Nah, di samping itu pun kami pendekatan secara persuasif, secara personal, secara interdependen, secara kelembagaan, ke Polres-Polres, ke kepolisian. Sesungguhnya disitulah permasalahan yang ada. Sesungguhnya disitulah ranah kita. Sesungguhnya disitulah mitra kita. Ya. Ini di Ngawi, di Nganjuk, kami luar biasa. Ya. Dan ini salah satu contoh dari 19 kita punya cabang LBPHI. Ini adalah Ngawi. Bagaimana kinerja, bagaimana koordinasi dengan aparat, luar biasa. Ya. Pak Katon sebagai ketua di Ngawi, luar biasa koordinasinya. Ketika ada penggeledahan, ketika ada penyelidikan terkait dengan dari isu-isu, Pak Kendar hadir saat itu. Langsung Polres kenal. Sampai sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan, di LBPHI itu sebagai cikal bakalnya LBPHI. Jadi, saya perlu sampaikan bagaimana LBPHI kiprahnya selama ini hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat keperawatan. Saya lagi-lagi tidak punya tendensius terhadap siapapun ketumnya, terhadap siapapun pengambil kebijakan. Kami punya cabang di Ngawi. Dan ini staf kami yang di sana yang luar biasa, kami udah punya segala macam. Terus kami langsung makan bersama, testimoni dengan segala macam. Bantuan APD juga, ya, kerjasama. Dan ini salah satu penggawa atau tim kami yang selama ini proses persidangan beberapa kasus, ya, yang mana memang tidak termasuk dalam struktural, tapi ini adalah kerjasama dengan pengacara-pengacara yang lain. Dibayar? Tidak, saya katakan. Kami partisan dari orang-orang mungkin kami terima. Itulah eksistensi kami. Dan ini itu satu gambaran kepada teman-teman bahwa kami selalu hadir. Dan ini juga dengan Pak Katon waktu di Madiun, ya, Pak Kendar. Dan ini di Cilacap. Cilacap malah kita sudah melakukan MOU dengan DPD-nya. Ya, dan kita sudah punya jaringan yang namanya FKPPM. FKPPM itu adalah bentukan LBHI, yaitu Forum Komunikasi Perawat Praktek Mandiri. Ya. Itulah sesungguhnya lahan perawat praktek mandiri yang di luar salary atau gaji bulanan diterima mereka bekerja. Ya. Jelas Pak Kendar bilang, perawat itu gajinya banyak yang di bawah UMP. Banyak perawat di bawah garis kemiskinan. Makanya mereka itu berpraktek. Kalau boleh jujur, praktek mereka juga sebetulnya sedikit-sedikit mereka rempet. Ya.
tapi apa daya. Mohon izin cara Pak Gegen waktunya dan cepat Pak. Nah, ini kami punya kantor ya pusat, tentu kami punya administrasi segala macam, punya tenaga, dan ini Pak Kendar kerja. Kemudian ini kita rakernas pertama, ya, bagaimana kita dihadiri oleh 19 cabang, ya, dan ini kami rakernas pertama di Jogja, ya, ini dihadiri dengan biaya sendiri, kami tidak minta-minta, ya, luar biasa. Nah ini juga ada pengurusnya yang mulai ini, sekretaris, Ibu Dr. Edi. Nah ini rapat kerja. Ini. Nah, Ngawi sudah punya cabang. Kemudian lagi-lagi saya yang bisa sampaikan mungkin banyak, tetapi Ngawi banyak kegiatan, jadi saya sampaikan ini. Ada tas syukuran, ya, peresmian sekretaris, dan kemudian kami bekerja dengan IDI. Ini seperti Pak Kendar bilang tadi, IDI Ngawi, ya, dengan bidan juga kita hadir. Dan bisa bekerja sama, ya, makan bareng. Nih salah satu contoh di Polres Ponorogo. Kami langsung diterima Kapolres. Ya, ini hanya satu contoh, banyak lagi contohnya. Ya, nah, ini adalah cikal bakalnya. Nah, ini sedikit sejarah kami dulu mendampingi teman-teman supaya tahu, ya. Ini adalah petikan kami dulu advokasi di pengadilan pidana. Nah, kami juga punya kartu anggota secara legalnya, ya. Nah, ini. Oke, saya terima kasih, itu yang bisa sampaikan Pak Moderator, silakan monggo.